Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 15 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan flavonoid dari daun kelor pada farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pristandini Putri Rihanasti dengan NIM 16220095. Hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini antara lain yaitu tanaman kelor secara umum, manfaat tanaman kelor dalam kehidupan sehari-hari, senyawa aktif pada tanaman kelor, senyawa aktif flavonoid, aktivitas flavonoid, dan produk farmasi. Saya, Nabila, NIM 1622015, akan menjelaskan mengenai tanaman kelor yang memiliki nama latin Moringa oleifera. Dia adalah tanaman dari suku Moringaceae. Kelor berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan, karenanya dapat tahan dengan kondisi ekstrim dan tumbuh dengan cepat. Pada umumnya di Indonesia, kelor digunakan sebagai pangan dan obat-obatan. Karakteristik lain dari kelor adalah umurnya panjang dan dia dapat berbunga sepanjang tahun. Ini adalah klasifikasi dari tanaman kelor. Kebanyakan kelor bisa secara generatif atau biji maupun vegetatif atau stek batang. Biji dari kelor biasanya berbentuk bulat dengan warna coklat kehitaman, baru dapat berbuah setelah berumur 12-18 bulan. Ini adalah buah dari kelor, biasanya memiliki panjang 20-60 cm dengan bersegi 3. Warnanya saat muda adalah hijau, sedangkan saat tua berwarna coklat. Batang dari kelor dapat mencapai ketinggian 7-12 meter. Batangnya berkayu yang lunak dengan permukaan yang kasar. Arah pertumbuhannya adalah lurus dan memanjang. Daun dari kelor adalah berdaun majemuk dengan tangkai panjang, bersirip tak sempurna, seperti telur, dan tepinya rata, berwarna hijau sampai hijau kecoklatan. Panjangnya sekitar 1-3 cm, dan lebarnya 4 mm sampai 1 cm. Saya, Husnanur Aziza, akan memaparkan beberapa manfaat kelor dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama adalah untuk menurunkan berat badan. Daun kelor memiliki kandungan yang berfungsi merangsang metabolisme sehingga dapat mempercepat pembakaran kalori. Manfaat yang kedua yaitu dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit jantung. Penyakit jantung dapat disebabkan oleh banyaknya radikal bebas dalam tubuh. Nah, pada daun kelor ini terdapat banyak antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas tersebut. Manfaat yang ketiga adalah untuk obat anti kanker alami. Seperti yang sudah saya katakan pada poin kedua, bahwa kelor memiliki banyak antioksidan. Nah, antioksidan ini juga berfungsi untuk pencegahan reproduksi sel kanker dan mematikan sel kanker dini. Manfaat yang keempat yaitu sebagai antidiabetes alami. Sifat antidiabetes dari daun kelor berasal dari tingginya kadar seng yang berfungsi untuk produksi insulin. Dan manfaat kelor yang kelima adalah untuk mencegah kerusakan tulang. Daun kelor mengandung banyak kalsium dan fosfor yang menjadi resep utama untuk memperkuat jaringan tulang. Saya Nisa Nurfatona dan saya akan memaparkan beberapa senyawa aktif pada tanaman kelor. Seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, tanaman kelor memiliki banyak sekali manfaat. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman kelor. Senyawa aktif tersebut diantaranya adalah senyawa fenolik, asam lemak, asam amino, contohnya glisin, alanin, dan valin, kemudian ada vitamin, karbohidrat, serat, lemak, keton, sterol, senyawa poliferol, dan beberapa mineral. Beberapa vitamin yang terkandung pada tanaman kelor misalnya adalah beta-karoten yang merupakan provitamin A, lalu ada vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, lalu ada juga vitamin D, vitamin K, dan beberapa vitamin lainnya yang memiliki banyak manfaat. Kemudian senyawa aktif lainnya yaitu ada tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, asam klorogenat, B-sitosterol, isotiosianat, dan glikosida. Selain itu, ada senyawa polifenol, misalnya asam fenolat, kemudian ada flavonoid yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lalu ada asam lemak, yang contohnya adalah asam linoleat, asam behenat, dan asam oleat. Sebagian besar manfaat dari senyawa aktif tanaman kelor tersebut merupakan hasil penelitian terhadap hewan, sehingga studi
terhadap manusia dan uji klinis masih diperlukan untuk mengkonfirmasi manfaat tanaman kelor dan efek terhadap penyakit-penyakit pada manusia. Halo, nama saya Muhammad Iksan Herdian dan sekarang saya akan menjelaskan tentang senyawa aktif flavonoid yang sebelumnya telah disebutkan. Nah, apa sih flavonoid itu? Nah, flavonoid ini secara umum adalah sebuah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Nah, secara istilah flavonoid ini berasal dari kata flavus yang berarti kuning. Nah, itu merujuk pada flavonoid dikenal sebagai pigmen tumbuhan yang memberi warna pada daun, kulit kayu, bunga, dan benih tanaman. Nah, sudah terdapat lebih dari 6.000 jenis flavonoid dari tumbuhan yang telah diidentifikasi. Salah satunya adalah klasifikasi antosianin. Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya adalah flavonoid ini memiliki sifat-sifat yang bermanfaat bagi manusia dan itu dimanfaatkan dalam komponen penting dalam produk farmasi. Contohnya adalah obat. Nah, berikut adalah klasifikasi flavonoid. Terdapat 6 klasifikasi flavonoid, semuanya memiliki kesamaan, yaitu memiliki 15 atom karbon. Nah, di dalam daun kelor ditemukan flavonoid berjenis flavonols. Di sini flavonosnya. Nah, klasifikasi ini terdiri dari subkelas. Nah, subkelas ini juga ada, makanya ini tadi ada 6.000, lebih dari 6.000, dan tidak hanya di sini saja. Dan itu sumber-sumbernya dari sumber-sumber alami, yaitu dari buah-buahan, dari sayuran, dari kacang-kacangan, atau dari tanaman obat lainnya. Nah, apa sih? Kita harus tahu sifat-sifat flavonoid itu. Nah, flavonoid itu merupakan senyawa kristal atau seperti senyawa hidrat. Nah, flavonoid juga memiliki rasa yang pahit dan tidak memiliki bau. Nah, flavonoid juga disebut juga sebagai vitamin P. Flavonoid itu yang tadi saya sebutkan bertanggung jawab atas warna pada bunga, buah, biji, daun, kulit kayu, dan lain-lain. Nah, masing-masing flavonoid menunjukkan warna yang berbeda di bawah sinar UV. Ini membedakan flavonoid satu dengan flavonoid lainnya membentuk klasifikasi. Nah, selanjutnya flavonoid itu larut dalam air dan alkohol, tapi tidak larut dalam pelarut organik seperti eter. Nah, bagaimana cara kita tahu untuk apakah ada senyawa flavonoid dalam bagian tumbuhan tersebut? Nah, kita dapat melakukan uji-uji, yaitu uji sinoda, uji sodium, uji hidroksida, uji alkohol, dan uji-uji lainnya. Nah, berikut adalah uji sinoda. Coba lihat gambar di sini. Gambar yang kiri adalah larutan kulit jeruk dengan etanol. Nah, yang kanan ini larutan kulit jeruk dengan etanol ditambah magnesium dan HCl. Dengan penambahan magnesium dan HCl ini, ekstrak kulit jeruk ini berubah menjadi warna keorenan. Ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam kulit jeruk terdapat senyawa flavonoid. Nah, berikut adalah proses umum isolasi flavonoid. Nah, di sini adalah cara-cara yang sangat detail, tapi saya tidak akan jelaskan di sini. Nah, secara gambaran besarnya adalah kita ingin mengendapkan senyawa flavonoid tersebut. Nah, ada cara pemanfaatan flavonoid dari daun kelor. Nah, ini dapat kita daun kelor yang senyawa flavonoid dalam daun kelor ini dapat kita manfaatkan dan cara mengekstraknya atau menumbuk hingga halus, memasak daun kelor atau mengonsumsinya secara langsung. Nah, daun kelor ini tidak hanya memiliki senyawa flavonoid saja, oleh karena itu dengan memanfaatkan daun kelor kita juga dapat nutrisi-nutrisi penting selain flavonoid, yaitu protein, vitamin B6, vitamin C, dan riboflavin dan zat besi. Contohnya adalah berikut adalah contohnya nih, seperti ekstrak daun kelor, teh kelor, air rebusan kelor. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Lika Zelea dengan NIM 162202135 akan menjelaskan mengenai aktivitas flavonoid. Yang pertama, aktivitas flavonoid sebagai antiinflamasi. Flavonoid sebagai antiinflamasi bekerja dengan cara penghambatan aktivitas siklooksigenase dan lipooksigenase. Flavonoid juga menstimulasi sel yang berkaitan dengan inflamasi seperti limfosit, monosit, natural killer cell, neutrofil, makrofag, dan sel mastosit. Yang kedua, aktivitas flavonoid sebagai antioksidan. Flavonoid erat kaitannya dengan antioksidan karena memiliki kemampuan untuk memecah radikal bebas. Mekanisme pencegahan radikal bebas oleh flavonoid yaitu menangkap dan memperlambat pembentukan reaktif oksigen spesies atau spesies oksigen reaktif yang merupakan radikal bebas berupa oksigen dengan turunannya yang sangat reaktif. Flavonoid juga meningkatkan antioksidan enzimatik. Yang ketiga, aktivitas flavonoid sebagai antibakteri. Flavonoid sebagai antibakteri memiliki beberapa mekanisme, diantaranya menghambat sintesis asam nukleat bakteri serta menghambat metabolisme energi dari bakteri. Contoh flavonoid yang telah terbukti mempunyai aktivitas antibakteri yaitu apigenin, galangin, neringenin, epigalokatekin galat dan derivatnya, flavon, dan isoflavon. Selanjutnya, saya Gania Sakira Saiful 1622075 akan melanjutkan penjelasan mengenai flavonoid dan kaitannya pada produk farmasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, flavonoid utama yang terkandung dalam daun kelor adalah mirisetin, quercetin, dan camperol.
Di sini mirisetin terdapat berbagai jenis obat. Yang saya ambil adalah benzopirans dan cromones. Benzopirans dapat digunakan sebagai antioksidan pada vitamin E. Biasanya ini terkandung dalam krim wajah atau kulit. Selanjutnya adalah triglitazone untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Lalu ada hespiritin yang memiliki efek anti kanker untuk kanker kolon. Selanjutnya adalah cromones. Cromones ini merupakan turunan dari benzopirans. Pada cromones terdapat senyawa asam kromoglisik yang dapat mengobati asma dan reaksi alergi pada mata dan hidung. Gambar di samping merupakan contoh sediaannya, yaitu obat tetes mata. Selanjutnya adalah alfosidib yang memiliki sinonim flavopiridol. Namun, potensi alfosidib dalam mengobati kanker seperti kanker hati dan kanker paru masih diteliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah quercetin. Quercetin ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamatori, sehingga dapat mengurangi inflamasi, membunuh sel kanker, mengontrol gula darah, dan mencegah diabetes, dan mencegah penyakit jantung. Quercetin ini juga dapat dikonsumsi sebagai suplemen makanan, dan administrasinya secara umum adalah melalui oral. Gambar di samping adalah contoh produk quercetin sebagai suplemen makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa tanaman kelor dikenal sebagai tanaman obat yang mempunyai manfaat untuk menurunkan berat badan, pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung, obat anti kanker alami, anti diabetes alami, dan mencegah kerusakan tulang. Di dalam slide presentasi tadi, terdapat banyak senyawa aktif pada tanaman kelor, tapi yang kami bahas secara spesifik yaitu senyawa aktif flavonoid. Senyawa aktif flavonoid mempunyai aktivitas antara lain sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Kemudian, produk farmasi yang terdapat kandungan flavonoid yaitu mirisetin dan quercetin. Berikut adalah referensi dari materi yang telah kami sampaikan serta kredit pembagian tugas ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih.